Kalau kita tengok, Indonesia merupakan salah sebuah negara di dunia ini yang berpotensi maju dalam bidang Tesla. Dan sebab Indonesia memproduksikan apa yang ada untuk menghasilkan Tesla. Dan kalau kita tengok daripada pengurus besar Tesla sendiri pada baru-baru ini, di mana beliau membatalkan projek bersama dengan Indonesia dalam penghasilan kereta Tesla, dan beliau melanjutkan projek untuk penghasilan kereta Tesla bersama dengan Malaysia. Ada apa nih guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah subscribe, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Kalian memang mantap, gratis. Dan aku sentiasa mendoakan yang sedang menonton video ini dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita react hari ini, memang sangat-sangat bikin banyak tanda tanya yang keluar daripada memori kita. Kalau kita tengok, Malaysia bukanlah sebuah negara penghasilan Tesla, ataupun bukanlah salah satu negara yang menghasilkan part-part untuk menghasilkan Tesla. Dan Indonesia merupakan salah sebuah negara yang mampu untuk memproduksikan bateri, ataupun mampu untuk memproduksikan apa ada komponen-komponen untuk menghasilkan satu kereta Tesla. Dan selepas daripada itu, pengurus besar Tesla telah membatalkan projek bersama dengan Indonesia, dikatakan, dan telah membuat satu sign agreement bersama dengan Malaysia dalam memproduksikan kereta Tesla. Ada apa nih guys? Jom kita semak dulu video ini. Kita tengok, kita teliti, kita tengok sampai habis. Dan seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai berita nih guys. Apa-apa pun kita semak dulu berita nih. Kan kantor di mana aja boleh dibangun. Kita belum ya Pak ya? Iya, kita masih tetap lah, masa. Masih tetap dikejar. Iya dong, masa. Gimana Pak? Tesla bilang dia mau bikin deal sama kita. Terus saya bilang begini, Anda tuh 2 tahun yang lalu sudah telepon saya mau bikin lithium baterai. Anda semua mau mendikte. Saya bilang, you cannot do this. Saya bilang pada dia. Tapi saya tidak mau, kalau kau mau datang deal, jangan kau yang bikin syarat ke kami. Saya yang bikin syarat ke kamu. Balasan Jokowi menohok. Tesla dan Malaysia kena mental. Pemain raksasa otomotif investasi di mega proyek Indonesia. Today is different. Kita harus sama. Saya bilang, kamu nggak bisa begitu lagi. This country is not banana republic, ya. This country is a great country. Saya bilang, nggak, kalau kamu mau datang boleh, tapi saya udah ada deal dengan CATL dan saya udah ada deal dengan LG. Yang dua-dua ini sekarang mengcover hampir 55% lithium baterai dunia. Dan Indonesia tahun 2024 akan produksi lithium baterai. 2025-26 kita mungkin kalau tidak nomor 1, nomor 2 produksi lithium baterai. Beberapa negara lain itu banyak sekali memberikan sweetener yang kemudian merangsang untuk industrinya dibangun dalam negara mereka. Dan Indonesia nggak boleh kalah. Kita mempunyai pasar yang besar, jangan sampai pasar kita itu dilakukan penetrasi dengan produk-produk dari luar negeri. Kita harus jaga. Kalau kita nantinya ekosistem besar ini bisa kita bangun, nikelnya diintegrasikan dengan tembaganya, diintegrasikan dengan boksitnya, diintegrasikan dan menghasilkan yang namanya EV baterai, lithium baterai. Di situ saja saya nggak tahu berapa kali nilai tambah yang akan muncul. Kalau bisa masuk lagi ke mobil listrik dan kita menjadi produsen terbesar mobil listrik di dunia, perkiraan saya di tahun 2027-28 itu kalau kita konsisten jadi ini barang. Bangsa ini kalau mau jadi bangsa maju, jangan pernah mimpi bangsa maju itu akan mendorong negara berkembang seperti kita jadi negara maju. Jangan pernah mimpi. Kita yang harus membuat kita jadi negara maju. Ya, kita belajar, tapi kau jangan pernah rendah diri sama bangsa lain. Ya, saya titip itu. Jangan pernah kita rendah diri sama bangsa lain. Fakta menunjukkan kita bisa. Sahabat Bagi-Bagi, Tesla digabarkan batal investasi di Indonesia.
dan memilih Malaysia sebagai kantor hingga showroom mobil listrik? Tentunya hal ini menjadi pertanyaan, sebab Malaysia bukanlah negara penghasil nikel, bahan baku pembuat baterai mobil listrik. Sementara di sisi market pun Malaysia tidak sebesar market Indonesia. Usut punya usut, ternyata Tesla lebih memilih Malaysia karena program BEV yang digagas pemerintah Malaysia. Dengan adanya program ini, Tesla bisa masuk ke pasar Malaysia tanpa harus menggandeng mitra lokal. Nah, dalam aturan BEV, Global Leaders pemerintah Malaysia akan memberi kemudahan bagi perusahaan mobil listrik yang ingin masuk ke pasar Malaysia tanpa harus kerjasama dengan mitra lokal. Singkatnya, Tesla bisa membuka kantor perwakilan dan showroom di Malaysia dengan kepemilikan saham 100% tanpa campur tangan mitra lokal. Selain tertarik dengan program itu, pertimbangan Tesla membuka kantor dan showroom di Malaysia adalah karena negeri itu memiliki industri elektrik dan elektronik atau ENE yang cukup mapan, atau ANA yang cukup mapan. Malaysia merupakan salah satu negara produsen chip semikonduktor. Mendapati kenyataan ini, pemerintah Indonesia memberi respon santai. Pemerintah tetap percaya diri, sebab Indonesia akan segera mengeluarkan kebijakan insentif EV atau kendaraan listrik. Di samping itu, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin juga tengah mengusulkan agar Indonesia membuat kebijakan melarang ekspor silika. Kebijakan itu dilakukan untuk mendorong industri semikonduktor di dalam negeri. Selain fungsinya yang sangat fundamental untuk pembuatan kendaraan berbasis listrik, pembangunan industri semikonduktor ini juga untuk mengembalikan kejayaan pabrik semikonduktor seperti pada tahun 1985. Pemerintah Amerika Serikat bahkan telah menyatakan komitmennya untuk membantu pengembangan industri dan konduktor di Indonesia. Selain itu, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki mayoritas bahan baku kendaraan listrik. Mobil listrik membutuhkan baterai litium karena daya tampung jauh lebih tinggi dibandingkan besi. Jika setelah mengganti nikel ke besi untuk pembuatan baterai, maka perusahaan dia akan kalah dengan perusahaan mobil listrik lain yang menggunakan nikel. Untuk itu, pemerintah Indonesia tetap optimis dengan sumber daya yang dimiliki. Nyatanya, saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang investasi di Indonesia terkait bisnis pembuatan baterai nikel untuk mewakili listrik. Sebelum bisnis-bisnis lain yang menyerap banyak pasokan nikel seperti bisnis stainless steel, Kementerian Investasi mencatat beberapa perusahaan raksasa dunia telah masuk ke dalam ekosistem baterai dan mobil listrik Indonesia. Investasi tersebut memperkuat rencana pemerintah untuk mendorong hilirisasi nikel dan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi baterai dan mobil listrik dunia. CATL dan LG, produsen terbesar baterai lithium-ion saat ini, sudah berinvestasi di Indonesia dengan nilai investasi masing-masing 5,2 miliar dolar Amerika Serikat dan 9,2 miliar dolar Amerika Serikat. CATL memproduksi 34% baterai kendaraan listrik dunia. Sementara khusus LG, mereka akan membangun baterai sampai dengan mobil karena mereka kerjasama dengan Hyundai. Foxconn, pabrik perakit Apple ini juga akan membangun industri baterai listrik, industri kendaraan listrik, serta industri pendukung seperti charging station, R&D, dan pelatihan di Indonesia. Perusahaan asal Taiwan ini akan berinvestasi di Indonesia senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan asal Inggris Bridge, industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia dengan nilai investasi miliaran dolar Amerika Serikat. Sahabat bagi-bagi, selain perusahaan di atas, Samsung, Gen, Panasonic juga berpotensi besar investasi di Indonesia untuk bisnis baterai. Dua perusahaan ini sudah lama berinvestasi dan membuka kantor di Indonesia. Juga produsen baterainya sudah antri masuk Indonesia.
maka produsen mobilnya rame-rame menambah investasi di Indonesia. Berbeda dengan Tesla, maka Honda malah memindahkan pabriknya ke Indonesia. Ini adalah bukti bahwa Indonesia tidak kalah dengan Malaysia untuk negara tujuan. Investasi selain Honda yang akan menambah investasi adalah Toyota, Suzuki, sedangkan Mazda sedang dalam proses negosiasi. Rencana pemerintah untuk mengembangkan kendaraan listrik di tanah air saat ini bukan isapan jempol semata. Semenjak era Jokowi, Indonesia sebagai negara yang berdaulat semakin tampak. Negara-negara Asia lain seperti China, Korea, dan Jepang melihat kedaulatan ini langsung mengupayakan kerjasama saling menguntungkan dengan Indonesia. Bagaimana menurut sahabat bagi-bagi? Mari kita berdoa bersama agar Indonesia menjadi negara maju. Jangan santuy terus. Mari kita barbar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka. Pada baru-baru ini, di mana Tesla telah membatalkan projek untuk melaksanakan kereta Tesla di Indonesia, di mana pengurus besar Tesla telah membuat jalinan kerjasama bersama dengan Malaysia. Kenapa perkara ini terjadi? Aku sangat-sangat respect dengan pemerintah di Indonesia sebab mereka, walaupun pengurus besar Tesla telah membatalkan projek bersama dengan Indonesia dan telah berpindah ke Malaysia, kalau kita tengok Indonesia berlapang dada sebab banyak syarikat-syarikat yang besar seperti LG, Samsung, Honda, Hyundai dan banyak lagi negara-negara di luar daripada sana yang telah pun meletakkan satu nilai investasi yang besar kepada Indonesia. Seperti apa yang kita faham, Indonesia merupakan pengeluaran utama bahan-bahan lithium dan juga nikel dan bateri-bateri yang ada di Indonesia. Jadi tiada masalah sebenarnya untuk Indonesia menghasilkan kereta Tesla dan Indonesia dapat memproduksikan dalam satu kuantiti yang memang sangat-sangat besar. Indonesia berlapang dada apabila pengurus besar Tesla berpindah untuk melakukan mega project dia di Malaysia. Malaysia telah meletakkan satu rules dikenali sebagai PV dan PV inilah yang menarik minat pengurus besar Tesla untuk melakukan ataupun melaksanakan mega project kereta Tesla di Malaysia. Tapi itu sebenarnya adalah percaturan dalam dunia perniagaan. Tidak salah untuk pengurus besar Tesla sendiri untuk berpindah ke Malaysia untuk meletakkan nilai investasi bersama dengan Malaysia. Dan kalau kita tengok sebenarnya Indonesia tidak menghirau pun walaupun Tesla ini berpindah daripada Indonesia berpindah ke Malaysia sebab ramai lagi investasi yang lebih besar daripada Tesla seperti LG daripada Korea dan Samsung dan banyak lagi company-company yang besar seperti Honda sendiri telah berpindah ataupun telah meletakkan dalam satu nilai investasi yang sangat-sangat besar di Indonesia. Jadi setakat kalau kita tengok Tesla ini, Indonesia tidak menghiraukan. Mungkin Indonesia tak apalah, biarlah Tesla pergi ke Malaysia dan banyak lagi syarikat-syarikat yang besar akan meletakkan nilai investasi dalam penghasilan kereta Tesla di Indonesia. Pendapat kalian bagaimana guys? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.